Saudara, jelang puncak ibadah haji, sejumlah layanan yang disediakan dan diberlakukan Kementerian Agama tengah menjadi sorotan. Salah satunya sistem syarikah. Beberapa jemaah haji tahun ini sempat mengeluhkan layanan ini. Lalu sebenarnya bagaimana membenahi permasalahan jelang puncak haji? Sistem seperti apa yang seharusnya dilakukan agar pelaksanaan haji berjalan lancar? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui sambungan Zoom. Ada Wakil Ketua Komisi 8 Fraksi Gerindra, Abdul Wahid, yang juga Ketua Panja Haji 2025. Assalamualaikum Pak Abdul Wahid, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak. Dan juga Ketua Komnas Haji Mustoli Siroj. Selamat pagi Pak Mustoli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahid. Selamat pagi Mas Mustoli. Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Pak Abdul Wahid. Pak Abdul, bagaimana melihat pelaksanaan haji tahun ini? Ada sistem syarikah yang memiliki 8 syarikah. Dari pengawasan dilakukan DPR sampai saat ini yang masuk ke mejanya seperti apa? Apakah berjalan optimal hingga saat ini atau ada masukan-masukan atau evaluasi yang perlu dilakukan? Jadi memang haji tahun ini ya itu berbeda dengan tahun 2024 yang lalu ya. Dan memang ini ada terbentuknya 8 syarikah yang dulu hanya syarikah ya, satu syarikah. Nah, perbedaan ini juga diawali dengan sistem yang dilakukan oleh Arab Saudi ya. Pada waktu keberangkatan itu sudah jadi ada masalah, Mas. Artinya begini, satu pesawat, satu penerbangan itu katakan 400 orang, 400 jamaah. Visa yang baru keluar hanya 350, kurang 50. Akhirnya dimasuki oleh jamaah yang seharusnya belum berangkat tapi diberangkatkan 50. Nah, disinilah pada waktu di Madinah, waktu yang gelombang pertama itu jadi masalah itu, karena seharusnya mereka belum datang. Nah, tidak sesuai kloter ya, Pak? Tidak sesuai kloter. Iya, belum, tidak sesuai dengan kloter, isi kloter itu. Nah, itu jadi masalah. Nah, ini menjadikan satu permasalahan di Madinah waktu itu, dan sekarang juga kalau sekarang di Makkah ya, sekarang karena sudah gelombang kedua. Di Madinah jadi masalah sehingga mereka itu pecah di antara satu regu dengan regu yang lain ya, KPIH dengan KPIH yang lain itu pecah sehingga mereka itu menjadi kebingungan. Ini yang terjadi pada waktu pertama ya. Dan itu kami sampaikan pada Dirjen Haji, sampaikan pada Direktur Luar Negeri, segera ini diatasi ya. Karena jamaah haji kita rata-rata yang maaf ya, ini SDM-nya di bawah ya. Ini juga tidak tahu akan terjadi seperti ini ya. Tidak tahu baca, ada yang tidak tahu baca, ada yang tidak memahami sama sekali, belum pernah ke Arab Saudi. Jadi ini jadi masalah, apalagi dengan syarikah yang beda. Mereka pecah dengan keluarga satu dengan keluarga yang lain, katakan bapak dan ibunya, istrinya dengan suaminya pecah, ada pendamping dengan yang didampingi juga pecah. Ini jadi masalah. Begitu Mas. Ya, oke. Pak, kalau kita melihat tadi yang seperti Bapak juga sampaikan bahwa sistem syarikah ini baru terjadi pada tahun ini. Kenapa pada akhirnya tidak mempertahankan yang tahun lalu misalkan, tetapi adanya sistem ini? Bagaimana dari pandangan Anda? Jadi begini, haji Indonesia itu kan kuotanya kan 221.000 ya. Ini kalau ditangani satu syarikah, pernah terjadi masalah di tahun 2023, ya kan? Itu tidak terlayani, ada yang kelaparan, ada yang tidak pada waktu kasus Armusna ya, Arafah Musdalifah Mina, itu terjadi masalah. Ini sehingga kami di DPR ini ya, waktu itu kita harus ini pelayanan harus ditingkatkan sesuai dengan pesan Bapak Presiden kan begitu kan. Nah, hingga kami meminta kepada Kementerian Haji atau Kementerian Agama ya, atau Dirjen Haji untuk dilayani tidak satu syarikah kan itu kan. Syarikah yang baik, yang bagus, yang pelayanan yang bagus. Karena Arab Saudi itu sekarang haji itu diserahkan kepada syarikah itu swasta Mas. Jadi
syarikat itu swasta, jadi pemerintah tidak menyerahkan kepada swasta, dan swasta ini kan memilih kita tuh pelayanan yang baik. Nah, disitulah dari beberapa syarikat, dari sekian syarikat itu ada sekitar 50 syarikat yang tersaring, yang dinilai oleh Kementerian Agama yang terbaik, yaitu ada 7 syarikat. Itu ya, Mas. Berarti menurut Anda sistemnya sudah baik, tinggal perlu lebih optimal lagi ya melihat kejadian tahun ini ya? Jadi gini, memang yang kalau lihat sistem yang dilakukan oleh Kementerian Agama, 8 syarikat ini dari embarkasi itu ada 8 syarikat. Ya, katakan embarkasi Jakarta 8 syarikat, Solo ada 8 syarikat, Surabaya 8 syarikat, dan yang lain. Nah, ini kalau sesuai dengan kejadian seperti ini, Mas, ini jadi evaluasi kami. Jadi paling tidak besok ke depan itu syarikat tidak perlu sampai 8. Oke. Ya, ini terlalu banyak. Ya, maksimal umpama 3 sampai 4 lah. Jadi nanti itu satu embarkasi 1 syarikat. Ya. Katakan Jakarta dijalangi 1 syarikat. Surabaya 1 syarikat, Solo 1 syarikat, Medan 1 syarikat. Itu akan lebih efektif dan penyelesaiannya akan lebih cepat. Dan tahun ini saya minta kepada Dirjen Haji, ya, Direktur Pelayanan Luar Negeri, itu saya minta untuk benar-benar dievaluasi syarikat mana yang tidak baik, nanti depan tidak perlu dipakai. Saya kira begitu, Mas. Saya sebelum saya ke Pak Mustoli, ini kami dari Kompas TV sudah mencoba untuk mengundang Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif dan juga perwakilannya, tetapi hingga saat ini memang masih belum memberikan respon. Saya ke Pak Mustoli Siroj. Pak Mustoli, dalam sebuah pemberitaan Anda juga menyoroti hal yang sama terkait dengan persoalan teknis, yakni ini jemaah yang terpisah rombongan karena sistem multisyarikat hingga problem visa yang tidak terprediksi. Apakah Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh DPR atau Anda punya pandangan sendiri terkait evaluasi yang mungkin harus bisa lebih optimal lagi? Iya. Jadi dalam problem yang tadi disampaikan oleh Pak Wahid, saya dalam beberapa hari ini terus berkoordinasi dengan Pak Wahid, begitu Pak ya? Problem-problem yang kemudian dihadapi oleh jamaah antara lain yang belum mendapatkan nusuk begitu. Kita laporkan kepada Dirjen Haji, Pak Wahid, BP Haji, Sesdirjen, dan teman-teman di DPR yang lain. Nah, saya melihatnya begini, Mas, karena sistem multi syarikat itu agaknya memang tidak siap begitu ya. Kenapa saya katakan tidak siap? Dan ini terjadi mismatch management. Kenapa? Saya coba melakukan wawancara acak dengan teman-teman di petugas haji. Apakah kondisi-kondisi semacam ini dengan multi syarikat itu mereka diberikan materi terkait dengan mitigasi problem-problem yang mungkin muncul? Ternyata hampir semuanya itu, dan semuanya yang saya tanyakan itu tidak ada materi pembekalan atau bimtek ketika sebelum penerbangan, sebelum mereka ditugaskan, diterjunkan ke lapangan, itu ada bimtek semacam itu. Kemudian distribusi data. Saya kira kalau dari awal kemudian ini merupakan multi syarikat, sebetulnya bisa dimitigasi melalui data-data Sispohat. Ada integrasi dan koordinasi yang lebih dini begitu ya. Nah, maka ketika kemudian terjadi keterlambatan penerimaan visa, kemudian satu kloter tadi disampaikan oleh Pak Wahid itu bisa terpecah menjadi 8 syarikat begitu ya. Ini tentu saja membuat kepanikan yang luar biasa bagi jamaah. Belum apa-apa mereka sebelum berangkat sudah terjadi persoalan. Beda dengan tahun-tahun yang lalu, kecenderungan persoalan itu ketika jamaah sudah tiba di tanah suci begitu ya. Nah, tapi kita tentu tidak dalam kemudian mencari atau menuduh siapa yang bertanggung jawab, tetapi langkah-langkah yang saya kira perlu dilakukan adalah karena ini akan menghadapi situasi sangat krusial, sudah mendekati masa-masa yang krusial begitu ya, Armusna tanggal 4 kalau tidak salah sampai dengan tanggal 9 Juni begitu. Nah, tentu bukan saja kemudian langkah berkoordinasi dengan syarikat, tetapi juga bagaimana tanggung jawab syarikat terhadap persoalan ini. Ingat bahwa jamaah haji sudah membayar jumlah biaya yang sangat besar.
Nah, yang belum dilakukan dan saya belum dengar termasuk oleh Pak Wahid dan kawan-kawan di DPR adalah bagaimana tanggung jawab terhadap jamaah haji yang sampai hari ini belum mendapatkan nusuk. Ya. Kenapa? Jelas ini sangat merugikan jamaah. Ya. Kenapa? Mereka ke Mekah itu, kalau misalnya mereka landing di Mekah, langsung di Mekah atau kemudian landing di pergeser dari Madinah ke Mekah, itu tentu datang ke Mekah itu kan bukan hanya untuk menunggu puncak haji, tetapi selama di Mekah, katakanlah jamaah haji yang kemarin kita laporkan kepada teman-teman DPR dan teman-teman Dirjen Haji gitu ya, Menak gitu, itu ada 20 jamaah yang sudah 8 hari di Mekah tapi tidak dapat nusuk. Otomatis akibat daripada tidak dapat nusuk ini mereka tidak bisa ke Masjidil Haram. Jadi mereka ibadahnya cuma di hotel. Mereka kemudian sedih karena apa? Karena teman-temannya leluasa beribadah dan tidak bisa umroh. Ya. Karena kan mestinya 8 hari itu kalau yang rajin itu setiap hari bisa umroh. Yang agak-agak rajin itu bisa 1 minggu itu bisa dibuat 3 kali umroh. Atau kalau misalnya yang ada hambatan misalnya itu misalnya sudah melakukan 1 kali umroh. Nah ini mereka belum melakukan apa-apa. Ini saya kira sangat merugikan jamaah. Nah oleh karena itu saya kira penting kemudian bagaimana solusi ketika nanti menjelang Ahmusnah mereka belum dapat nusuk. Kalau tadi disampaikan. Ya. Kalau melihat Anda akar masalahnya sebenarnya di mana? Apakah persiapan waktunya yang kurang atau syarikahnya yang memang belum maksimal atau tidak optimal dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini? Kalau kita uraikan begini Mas, jadi jamaah itu kan bayar kepada pemerintah begitu ya. Nah pemerintah kemudian diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan ibadah haji ini. Mereka berkontrak dengan syarikah-syarikah itu. Ya. Sampai hari ini saya misalnya belum ada yang menyatakan bahwa pemerintah Saudi itu mewajibkan lebih dari 1 syarikah. Artinya sebetulnya boleh dengan 1 syarikah, 2 syarikah, dan 3 syarikah. Nah, tapi dengan 8 syarikah ini terlihat kemudian ada semacam lempar tanggung jawab. Ya. Nah, kalau kita lihat kemarin misalnya pemerintah Saudi sendiri memberikan rilis bahwa mereka juga tidak mau disalahkan begitu ya, karena persoalan semacam ini adalah persoalan antara negara pengirim jamaah dan kemudian dengan mereka berkontrak dengan syarikah, maka silakan diurus karena ini kegiatan komersial begitu, kontrak komersial. Nah, persoalannya adalah sampai dengan hari ini tidak ada kemudian statement resmi dari Dirjen Haji atau otoritas begitu yang bagaimana kemudian apakah kompensasi dan ganti rugi itu juga mereka upayakan kepada syarikah-syarikah ini begitu ya. Apakah cuma hanya menunggu nasib, hanya koordinasi rapat. Nah semestinya kan ada tindakan-tindakan yang tadi, kalau misalnya Pak Wahid, nanti beliau kan punya kewenangan mengawasi dan evaluasi. Nah tapi satu hal juga Pak Wahid izin, bahwa sampai hari ini saya belum mendengar bagaimana tim WAS DPR ini bekerja begitu ya, tim pengawas kan ada timnya. Nah saya belum mendengar, yang sering muncul adalah Pak Wahid, kemudian Kang Maman gitu ya. Nah ini tim WAS-nya saya kira penting juga untuk kemudian berkiprah dalam situasi seperti ini. Karena ini sudah sangat genting. Nah ketika nanti saya mengusulkan begini Mas. Ketika nanti sampai dengan misalnya menjelang Ahmusnah, menjelang pergerakan ke Arafah, jamaah ini tidak mendapatkan nusuk, apa yang akan dilakukan? Ya. Apakah kemudian pemerintah sudah menyiapkan emergency exit terkait dengan, kalau tadi misalnya Prof. Hilman, Pak Dirjen bilang bahwa digitalisasi. Kalau digitalisasi dalam kondisi kredit seperti sekarang, Mas, itu punya kelemahan. Apa kelemahannya? Bagaimana kalau handphonenya mati? Bagaimana kalau kemudian handphonenya rusak? Ini akan menjadi persoalan-persoalan tersendiri. Artinya saya kira nusuk dalam bentuk fisik saya kira menjadi mutlak begitu ya menjelang Ahmusnah ini supaya tidak menjadi persoalan. Dan saya kira kalau sampai ini naudzubillah ya Pak Wahid ya, tapi katakanlah karena rilis terakhir itu kan masih 90% yang kemudian nusuknya keluar, dan sekarang kan masih ada jamaah-jamaah yang berangkat di gelombang kedua ke Tanah Suci. Nah bagaimana kalau kemudian katakan sampai dengan hari H itu sama sekali tidak mendapat nusuk? Ini pasti akan menjadi persoalan dan saya sih cenderung bahwa mereka ini harus diberangkatkan haji ulang begitu ya di tahun yang akan datang. Karena hak mereka adalah beribadah. Maka termasuk ibadah itu adalah di tempat yang penting yaitu Arafah, Mina, dan Musdalifah. Saya ke Pak Wahid. Pak Wahid, bagaimana Anda melihat dari Pak Mustoli ada beberapa yang menjadi fokus
tadi kita sudah bahas terkait dengan syarikat, tetapi juga terkait dengan nusuk. Walaupun sudah 90%, tetapi masih ada keraguan bahwa mungkin saja ada jemaah yang tidak bisa mendapatkan, terutama tadi ada yang bilang digital dan juga analog ini secara kertas dikasih kepada jemaah. Nah, dari DPR sendiri bagaimana melihatnya? Tim pengawasnya seperti apa? Apakah memang di sana betul-betul optimal seperti yang dikatakan Pak Mustoli tadi masih belum terlihat atau bagaimana? Jadi begini, memang kejadian itu ya terjadi pada seminggu yang lalu dan kami mendesak kepada Dirjen Haji ya, ini adalah mereka tak suruh ya Pak Dirjen ini segera untuk terbang ke Arab Saudi ya. Dan pada waktu terbang pada waktu di Arab Saudi kami minta untuk panggil semua syarikah, 8 syarikah dipanggil ya atas kejadian seperti ini. Jadi 8 syarikah itu tidak semua syarikah itu bermasalah, Mas. Ya. Jadi ada 8 syarikah yang 3 syarikah itu dulu 1 syarikah, sekarang pecah. Ya, setelah pecah, mereka menjadi 3. Itu mereka yang sudah terbiasa dengan pelayanan jamaah haji Indonesia. Yang 5 syarikah ini syarikah yang baru. Ya. Ini belum pernah melakukan pelayanan ibadah haji ya. Ya. Nah, sudah dirapatkan. Bahkan tadi malam jam 11 Pak Dirjen sudah sampaikan kepada kami ya. Tinggal nunggu nusuk ya, yang jamaah-jamaah haji yang belum datang ini sampai closing gate-nya sampai tanggal 31 ya, closing gate ke-1 sudah dipersiapkan semaksimal mungkin ya, dan yang sampai sekarang belum mendapatkan nusuk sudah sudah diselesaikan semua. Ya. Jadi menurut laporan kepada kami tadi malam jam 11 ya, secara langsung Pak Hilman, Pak Dirjen Haji menyampaikan seperti itu. Tapi yang perlu kami sampaikan pada beliau segera untuk melakukan mitigasi. Terutama ini persoalan nanti kita menjelang puncak hajinya di Arafah, Mina, Arafah, Musdalifah, Mina. Ya. Termasuk juga program Tanazul tersebut itu harus sukses ya. Karena ini untuk mengurangi tumpukan jamaah haji yang ada di Mina. Ya. Nah, beliau sudah sampaikan dan teman-teman di Timbas sebagian sudah datang di Arab Saudi dan kami juga akan segera terbang ya ke Arab Saudi. Nanti setelah kami ada kegiatan ini dengan Pak Menteri ya, rapat, saya akan terbang ke sana dan kami juga langsung terjun ke lapangan. Untuk melihat persiapan di Arafah, Musdalifah, Mina, Mas, sampai kita mau kumpulkan semua syarikah tersebut. Jadi kami tidak mau nanti di pelayanan haji di saat puncak hajinya ada jamaah yang tidak mendapatkan kartu nusuk yang disampaikan oleh Pak Mustoli tadi, dan mereka semua bisa melakukan ibadah haji, baik itu yang sehat, baik itu yang sakit, baik itu yang di rumah sakit, semua harus berangkat ke Arafah, begitu Mas. Berarti pada akhirnya pemerintah pun juga DPR meyakini bahwa tidak akan ada jemaah yang tidak mendapatkan kartu nusuk seperti yang ditakutkan ataupun mungkin dipikirkan oleh Komnas Haji ya Pak. Dalam arti bahwa semua pasti akan mendapatkan dan jika itu bisa diselesaikan di ibadah haji tahun 2025 ini Pak ya. Saya optimis Mas, karena terus terang begini ya, ini kan tersebar di media sosial ya. Saya kira tidak semuanya seperti itu. Memang yang ada kejadian seperti itu ya beberapa yang segera dilakukan diselesaikan Mas persoalan-persoalan seperti ini. Jadi terutama ya syarikah yang baru ini harus beri pengertian. Persoalan masalah nusuk itu kan begini, syarikah yang baru itu tidak mau menyerahkan pada ketua regu. Ya. Mereka maunya diserahkan sendiri, difoto sendiri. Sedangkan jamaah kita kan ada yang ke masjid, ada yang jalan-jalan, ada yang belanja, ada yang di hotel. Lah penyerahan nusuk itu kan di hotel. Sehingga ini sudah kita sarankan kepada Pak Dirjen Haji, segera rapat mereka untuk diserahkan di Jawa di Indonesia ini kan ada yang namanya ketua regu atau karom ya karu, ini kan mereka bertanggung jawab pada kelompok-kelompoknya
sehingga parti kartu nusuk itu diserahkan. Nah, mereka tidak mau, harusnya diserahkan sendiri, difoto satu-satu. Kapan penyelesaiannya? Ya. Nah, ini yang jadi masalah di lapangan seperti itu, Mas. Oke, saya ke Pak Mustoli. Pak Mustoli, bagaimana melihat optimis pemerintah bahwa kartu nusuk 90% sebentar lagi sudah selesai, Pak. Jadi memang ini diharapkan lebih optimal lagi, dan juga tadi juga dari Pak Wahid mengatakan bahwa terkait dengan syarikah ini ke depan ya 8 terlalu banyak, 3 lah maksimal paling bisa untuk mengakomodir pelaksanaan ibadah haji. Menurut Anda seperti itu? Ya, saya setuju dengan Pak Wahid. Perlu penyederhanaan jumlah syarikat. Ya. Karena nanti akan mudah untuk melakukan pemetaan. Misalnya satu kloter itu ditangani oleh satu syarikat. Ya. Supaya tidak ada namanya lempar tanggung jawab begitu ya. Syarikat ini merasa bahwa datanya adalah punya syarikat sebelah. Berikutnya syarikat sebelah juga seperti itu. Nah, tetapi kemudian kita akan fokus terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji yang sudah sebentar lagi akan memasuki puncaknya begitu Mas, di tanggal 4 nanti. Dan pergerakannya kan akan terjadi pada tanggal 3 begitu ya. Nah, memang saat ini yang akan menonjol itu adalah masih pada persoalan nusuk. Karena nusuk ini menjadi kartu wajib untuk memasuki tempat-tempat yang tadi. Oleh karena itu saya kira perlu ada begini, afirmasi kebijakan. Saya ingat kalau tidak salah, nanti tolong koreksi Pak Wahid, tahun lalu juga kalau tidak salah terjadi cukup ketegangan ya terkait dengan jamaah-jamaah yang tidak memiliki, belum keluar nusuknya. Nah kemudian saat itu ada kurang lebih 3.000 atau 4.000 jamaah yang belum menerima nusuk, yang kemudian ada afirmasi kebijakan berupa dokumennya itu tidak lagi berbasis nusuk, tapi mereka yang tidak memiliki nusuk atau tidak sampai nusuknya itu kemudian menggunakan visa. Nah, apakah kemudian pada tahun ini akan terjadi demikian? Karena kalau tidak ada, Mas, itu pasti akan jamaah akan terpental, begitu. Artinya tidak bisa memasuki itu, karena kita tahu ketika memasuki area-area tersebut itu kan penjagaannya, kemudian keamanannya itu kan berlapis-lapis. Ya. Satu rombongan bis itu bisa diperiksa sampai dengan 5-7 kali, Mas, untuk masuk ke Arafah, ke Musdalifah, ke terlebih Mina begitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira perlu ada afirmasi, dan tentu tidak hanya tadi kita bicara tentang syarikat terus begitu ya, tapi bagaimana kemudian pemerintah kita juga melakukan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, Kementerian Haji di sana begitu ya. Karena ini harus nyambung. Kalau misalnya ada afirmasi tapi ternyata implementasi kebijakannya itu berbeda dan belum dibaca oleh aparat setempat, maka itu juga akan sia-sia. Okay. Nah, maka pada kesempatan kali ini, Mas, ini ada sindiran yang menarik sebetulnya. Yeah. Yang kemarin ada jamaah yang membawa koper sendiri, kemudian petugasnya tidak ada. Jadi ada yang bilang bahwa haji reguler ini rasa haji backpacker begitu ya. Jadi diurus sendiri, apa-apa sendiri. Nah, ini saya kira menjadi masukan yang sangat berharga. Dan saya optimis pada pagi hari ini, Pak Wahid dan pemirsa sekalian, bahwa Armusna saya kira dengan kerja keras semua pihak, dari DPR-nya, dari kemudian Kementerian Agama dan jajarannya, saya kira akan all out begitu ya, bekerja keras seluruh petugas dan jajarannya, sampai dengan sektor, sampai dengan kemudian ketua rombongan, kemudian ketua kloter, saya kira akan all out untuk mensukseskan Armusna. Tapi tentu hal-hal yang kemudian kurang kita akan sampaikan, karena kebetulan Mas, kita juga Komnas Haji itu kan membuka aduan online begitu ya, membuka posko. Nah, ini juga terus masuk sampai dengan pagi ini. Oke. Saya ke Pak Wahid. Pak Wahid, closing statementnya terkait dengan evaluasi ini. Tadi kita sudah banyak bicara terkait syarikah, pun juga dengan permasalahan yang sudah dialami dan juga sedang dicarikan solusi, termasuk kartu nusuk. Dan juga ada beberapa seperti makanan jemaah haji di sana. Apa yang perlu diperbaiki tahun ini dan tahun depan tidak terjadi lagi atau lebih dimaksimalkan? Tahun ini, Mas, saya itu menyebar nomor HP saya kepada jamaah. Ya. Saya selalu mendapatkan laporan. Sudah 2 hari ini laporan kepada kami sangat minim sekali, ya. Terutama persoalan masalah nusuk dan terutama masalah pelayanan di sana. Jadi kalau saya lihat dari catering ya, makanan
jamaah rata-rata mengatakan puas ya. Ini akibat daripada kita ekspor ya. Kita ekspor bahan makanan termasuk bumbu 470 ribu ton, itu termasuk juga menjadi rasa Nusantara itu ada ya. Yang kedua kaitannya dengan yang disampaikan oleh Pak Mustoleh, ya kalau mereka tidak bisa menunjukkan kartu nusuk, sekarang tadi malam Pak Dirjen menyampaikan itu kalau ke masjid bisa tunjukkan identitas mereka, itu sudah bisa Mas Mustoleh. Tadi malam disampaikan pada Pak Dirjen ya. Jadi bagi jamaah yang ke masjid itu kalau tidak punya kartu nusuk bisa menunjukkan identitasnya, dan itu jangan sampai identitas itu jangan sampai lepas ya, terutama gelang haji, terutama gelang itu sampai ada 3 loh Mas, itu yang disampaikan kepada kami. Ya. Terus termasuk juga ini nanti persiapan ke Arafah Mina Musdalifah, ini yang sampaikan saya pesankan tadi malam kan Bapak Dirjen ya, untuk benar-benar harus dilakukan persiapan yang sematang mungkin. Celah-celah seperti tahun yang lalu jangan sampai terjadi ya. Kejadian tahun yang lalu jangan sampai terjadi. Sudah kita mitigasi ya. Jadi sudah kami sampaikan kepada beliau, dan Pak Dirjen bertanggung jawab akan bisa menyelesaikan, insya Allah bisa dilakukan dan bisa diselesaikan dengan baik untuk tahun ini. Terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan. Semoga pelaksanaan ibadah haji ini tahun ini berjalan lancar, pun juga evaluasi ini dapat dibawa ke pelaksanaan ibadah haji tahun depan yang juga semakin dioptimalkan. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 8 Fraksi Gerindra Abdul Wahid, yang juga Ketua Panja Haji 2025 dan Ketua Komnas Haji Mustoli Siroj.